Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala tajalil awal ilahi wa hayula awalim ghairul mutanahi alladzi kana nabiyan wa adam bainal ma'i wattin ani afdalis sudur minuril ahilah wal budur Muhammadun salawatullah alaihi wa ala ahli baitit thayyibin at-tahirin wa ala ashabihil muntajabin mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, akidah bukanlah istilah Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata iman. Jadi penggunaan istilah sendiri ini adalah bid'ah. Karena istilah ini bukan berasal dari istilah-istilah Al-Quran, maka mungkin terjadi reduksi. Yang kedua, jika akidah keyakinan ini diyakini oleh orang awam. Orang awam itu siapa saja bisa menjadi orang awam, termasuk orang kaum intelektual juga, termasuk para ulama juga. Dan mereka tidak mau mengupgrade dirinya, meningkatkan ilmu dan amalnya. Maka akan terjadi kemerosotan. Ilmunya tidak diamalkan, maka akan terjadi pelemahan-pelemahan dalam wujudnya. Demikian juga dengan keyakinan mentalnya juga akan mengalami kelemahan. Yang ketiga, dalam keyakinan akidah, itu adalah keyakinan bil makna a'am, dalam arti umum. Keyakinan dalam arti umum, yaitu keyakinan yang bisa berubah. Bisa berubah oleh apa saja. Muncul keyakinan yang lebih bagus, muncul data yang lebih valid, muncul riwayat yang lebih mutawatir, muncul tafsiran ayat Al-Quran yang lebih komprehensif, muncul sejarah yang lebih detail, lebih akurat. Jadi keyakinan akidah ini keyakinan yang bisa berubah, bisa mengalami transformasi. Kalau itu diyakini, maka dia akan mengalami kebutaan akidah. Ada juga keyakinan bil makna khas, yaitu keyakinan yang tidak mungkin berubah. Ini adalah keyakinan yang ditopang oleh burhan, termasuk juga ditopang oleh penyaksian, oleh kesadaran spiritualis, berkat praktik-praktik amal soleh. Yang keempat, dogma ini atau keyakinan agama ini bisa berbahaya. Apalagi kalau kemudian diturunkan menjadi baro'ah wal wala. Yaitu bahwa kalau kita yakin terhadap satu akidah, terhadap satu keyakinan, maka kita harus berlepas diri dari keyakinan yang berbeda. Maka dia kemudian menggambarkan dunia ini menjadi hitam putih. Aku di pihak yang benar, yang lain salah. Yang lain salah harus dimusuhi. Yang lain salah harus diberantas. Yang lain kafir. Yang lain musyrik. Yang lain adalah laisa minal Islam. Ini masalah baro'ah wal wilayah ini butuh penafsiran yang komprehensif. Penafsiran yang mempertimbangkan asbabul wurud, asbabun nuzul, kemudian korinah-korinah, indikasi-indikasi tentang pemaknaannya secara akurat. Kemudian juga konteks budaya ayat atau hadis ini diturunkan. Kemudian maslahah, karena agama selalu mempertimbangkan maslahat. Maslahat jiwa, maslahat harta, maslahat keluarga, maslahat yang lain.
Jadi kalau agama sudah tidak mempertimbangkan maslahat, dia akan menjadi dogma yang buta, yang membabi buta demi sebuah keyakinan yang diberhalakan, yang dikuduskan. Yang kelima, akidah ini bisa menjadi berbahaya ketika diinstitusionalisasikan. Agama ada agama individual, agama institusional, yaitu di mana di dalam agama institusional, agama harus dirayakan dalam keseragaman, harus dirayakan dalam kepatuhan praktik-praktik sampai ke tingkat yang paling konkret, sehingga mengabaikan keberagaman individu, mengabaikan pengalaman individu pribadi terhadap keyakinan dan agamanya. Kemudian keenam, jika dia tidak menyadari ada musuh-musuh internal dalam dirinya, yaitu hasrat liar, hawa nafsu, ghadab, ilusi, wahmi yang berasal dari setan, dia tidak terjaga. Dia tidak terjamin akan selalu terus berada pada akidah yang benar. Karena bisa jadi akidahnya diperalat, dimanipulasi demi kepentingan-kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan komunitas, dan sebagainya. Jadi alih-alih akidah mencerahkan dirinya, mencerahkan masyarakat, malah akan menyesatkan dirinya, menyesatkan masyarakat. Kemudian berikutnya, manusia itu multidimensional, poligon. Manusia atau masyarakat itu beragam, berubah-ubah, memiliki potensi yang luas tak terbatas. Kalau hanya melulu bicara akidah, doktrin, dogma, kemudian juga propaganda akidah, 24 jam kegiatannya hanyalah itu, propaganda, sosialisasi, informasi, dan sebagainya, maka ini sudah mengabaikan dimensi lain dari manusia. Manusia adalah makhluk rasional memang. Manusia adalah makhluk emosional. Manusia adalah makhluk politik, makhluk sosial, makhluk pengasih, makhluk penyayang, makhluk yang suka marah, makhluk yang juga yang mudah hanyut, makhluk bersejarah, makhluk yang punya keyakinan yang beragam, psikologi yang bermacam-macam. Ini akan diabaikan sehingga menjadi manusia yang satu dimensi. Dalam hal ini kita harus mengikuti petunjuk dari salah seorang waliullah, yaitu Muhammad Baqir, yang mengatakan, sesungguhnya keimanan orang-orang itu bertingkat-tingkat. Beberapa dari mereka berada di tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat kelima, tingkat keenam, serta tingkat ketujuh. Kata Muhammad Al-Baqir, jika kamu bebankan pada orang yang berada di tingkat pertama tugas tingkat kedua, ia tidak akan sanggup. Demikian pula jika dibebankan pada orang di tingkat kedua tugas tingkat ketiga, ia pun tidak akan sanggup. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Waliullah yang lain, Imam Ja'far Shadiq, berkata, keimanan itu mempunyai keadaan, tingkat, dan kedudukan. Di antaranya ada yang sempurna dan mencapai puncak kesempurnaan. Ada yang kurang dan jelas kekurangannya. Dan ada pula yang unggul dan lebih keunggulannya. Seandainya manusia itu mengetahui bagaimana Allah menciptakan semua ini, niscaya manusia tidak akan mencela orang lain. Jadi kalau menyadari bergradasinya keyakinan itu,
Manusia tidak akan mengkafirkan yang lain, tidak akan menyesatkan yang lain. Karena akidah atau iman itu harus memberikan maslahat, harus memberikan pencerahan, kebaikan. Bukan memaksakan, tapi membukakan. Bukan mencela, tapi memberikan jalan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.